berinteraksi dengan pemikiran atau pendengar, dan yang berpengaruh tidak hanya apa yang ia katakan, tetapi juga memberikan penampilan yang meyakinkan. Sebagai pendengar juga akan memperhatikan siapa yang mengatakan atau menyampaikan pesan-pesan tersebut. Dalam psikologi komunikator, unsur siapa yang berbicara lebih penting daripada apa yang dibicarakan. Dalam konsep psikologi komunikator, proses komunikasi akan sukses apabila berhasil menunjukkan source accountability atau menjadi sumber kepercayaan bagi komunikator. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikator adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kredibilitas, yang dimana kredibilitas ini merupakan seperangkat persepsi komunikan tentang sifat-sifat komunikator. Kredibilitas ini terdiri atas beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu dinamisme. Dinamisme ini bila dia dipandang sebagai orang yang bergairah, bersemangat, aktif, tegas dan berani. Kemudian yang kedua yaitu sosialitas. Sosialitas kesan komunikan tentang komunikator berbagai orang terlihat yang senang bergaul. Yang ketiga yaitu koorientasi. Koorientasi ini merupakan kesan komunikan tentang komunikator sebagai orang yang mewakili kelompok yang kita senangi, yang mewakili nilai-nilai kita. Kemudian yang keempat yaitu karisma, yang dimana karisma ini sifat luar biasa yang dimiliki komunikator yang menarik dan mengalihkan komunikan seperti magnet-magnet menarik benda-benda di sekitarnya. Faktor yang kedua atraksi. Atraksi merupakan daya tarik komunikator yang bersumber dari fisik. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan, yang dimana kekuasaan ini merupakan kemampuan dalam menimbulkan ketundukan. Seperti kredibilitas dan atraksi, ketundukan timbul ini interaksi antara komunikator dan komunikator. Kekuasaan yang menyebutkan seorang komunikator dapat memaksakan kehendak kepada orang lain karena ia harus memiliki sumber daya yang sangat penting. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh komunikasi. Menurut Herbert Kelman, pengaruh komunikasi kita pada orang lain terdiri atas 3 hal. Yang pertama yaitu internalisasi, yang dimana internalisasi ini terjadi bila orang menerima pengaruh karena perilaku yang dilakukan itu sesuai dengan sistem nilai yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, identifikasi, yang dimana identifikasi ini terjadi apabila individu mengambil perilaku yang berasal dari orang atau kelompok lain karena perilaku itu berkaitan dengan hubungan yang mendefinisikan diri secara memuaskan dengan orang atau kelompok itu. Kemudian yang ketiga yaitu ketundukan, yang dimana ketundukan ini terjadi bila individu menerima pengaruh dari orang atau kelompok lain dan dia berharap memperoleh reaksi dan menyenangkan dari orang atau kelompok lain tersebut. Yang keempat yaitu komponen-komponen psikologi dalam komunikator. Pada teori psikologi komunikator terdapat komponen-komponen penting, yaitu yang pertama yaitu etos, yang dimana etos ini merupakan sumber kepercayaan yang ditunjukkan kepada sang orator bahwa ia memang pakar dalam bidangnya. Maka ia harus percaya seorang komunikator yang hendak mau tidak mau harus melengkapi dirinya dengan dimensi etos, karena ini yang memungkinkan orang lain menjadi percaya. Kemudian yang kedua yaitu patos, yang dimana patos ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh seorang tokoh dalam mengendalikan emosi halayak. Kriteria patos ini ditunjukkan oleh seorang retor dengan menampilkan gaya dan bahasanya yang membangkitkan kegembiraan dengan semangat yang berkobar-kobar kepada halayak. Kemudian yang ketiga yaitu logos, yang dimana logos ini kekuatan yang dimiliki oleh seorang tokoh karena argumentasinya dalam berbicara kepada orang lain dan kepada orang banyak halayak. Ketika logos ini ditunjukkan oleh seorang bahwa uraian masuk akal sehingga dipatut ikuti dan dilaksanakan halayak akan mau mengikuti ajakan komunikator dengan uraian yang masuk akal.